Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para ibu, para bapak dan hadirin, mudah-mudahan Allah memberikan rahmah kepada kita semua dan juga maghfirah, sehingga ketika nanti kita menghadap kepadanya, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Adapun pada kesempatan ini akan kita sampaikan tentang amal ibadah praktis terkait dengan masalah fikih sholat. Kalau kemarin telah kita sampaikan tentang amalan-amalan ketika mendengar azan. Adapun pada kesempatan ini akan kita sampaikan tentang amalan-amalan terkait dengan kita mendatangi masjid. Amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berangkat ke masjid. Mungkin secara sepintas kita anggap ini satu hal yang sepele. Dari rumah keluar menuju masjid, ini hal yang sepele. Tapi kesepelean ini yang memang setiap hari sudah kita laksanakan, punten. Ini terkadang hanya menjadi sebuah adat kebiasaan. Sudah biasa kalau ada azan atau menjelang sholat, kemudian kita pergi ke masjid. Lama-kelamaan perkara ini menjadi adat, bukan menjadi amal ibadah. Walaupun hal ini tidak merupakan perkara yang dosa, tidak. Tapi kalau yang namanya adat, ini sesuatu yang tidak berdosa dan tidak mendapatkan pahala, sebab bukan nilai ibadah. Sebagaimana kita melaksanakan yang namanya adat setiap hari, termasuk misalkan makan. Ketika seorang hamba dia makan, selama yang dimakan itu adalah barang yang halal, yang baik, halal dan baik, maka dia makan itu tidak berdosa. Tapi di samping dia tidak berdosa, kalau hanya ini sebuah adat kebiasaan saja, itu tidak mendapat pahala. Nah ini, bagaimana ketika adat ini bisa menjadi nilai ibadah sehingga ada pahala? Nanti ada adab-adab atau tata krama sesuai dengan petunjuk Rasul. Makan yang tadinya hukumnya adat boleh-boleh saja, tapi ketika diamalkan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Nabi, itu ibadah, ada pahala artinya. Dan demikian pula ketika kita keluar dari rumah menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, ini kebanyakan kita, punten, kayaknya hanya sebagai adat kebiasaan. Sehingga kalau hal ini hanya adat, insya Allah mah tidak berdosa, tidak. Tapi satu, tidak mendapat pahala. Jadi tidak berdosa tapi tidak mendapat pahala. Maka agar kita keluar dari rumah kemudian menuju ke masjid dalam perjalanan ini itu bernilai ibadah, mendapat pahala, ini kita harus melaksanakannya dengan ikhlas. Ikhlas dalam pengertian fil qalbi, ikhlas fil qalbi, ikhlas di dalam hati, semata-mata ibtigha'an mardatillah, hanya mencari ridha Allah ketika keluar dari rumah menuju masjid. Bukan hanya ikhlas dalam hati, termasuk ikhlas fil amali. Amaliyahnya ketika dia berangkat ke masjid, ini harus ikhlas. Artinya apa? Mengikuti petunjuk Nabi. Nah, gitu. Maka nanti akan bernilai ibadah. Nah, apa? Petunjuk-petunjuk Nabi ketika kita keluar rumah untuk menuju masjid sehingga akan menjadi nilai ibadah dan mendapatkan pahala. Nah, ini yang pertama perlu kita perhatikan. Yang pertama, petunjuk Nabi ketika kita berangkat ke masjid, hendaklah kita berangkat ke masjid dalam keadaan mubakkiron. Ada yang namanya satu semangat untuk mubakkiron.
Mubakiran itu artinya adalah berpagi-pagi, artinya bersegera. Jadi datangnya ke masjid ini diusahakan dalam keadaan siap untuk berlomba-lomba. Untuk datang ke masjid, saya harus nomor yang pertama, saya datang yang pertama. Ini artinya ada sikap mubakiran, sikap ingin berlomba-lomba. Maka ketika dalam hatinya ada keinginan, sikap, wah saya harus nomor pertama, maka ini ada nilai ibadah. Subhanallah. Tapi ini sulit. Iya. Belum adzan. Ya sudah adzan saja, belum adzan. Adzan selesai, belum qomat. Masih ngulur-ngulur. Maka ketika kita ingin mendapatkan pahala yang lebih, ketika untuk berangkat ke masjid, mubakiran, siap dalam keadaan untuk berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, maka hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk sholat jamaah kebaikan. Maka jangan berlomba-lomba siapa yang datang terakhir, jangan punten. Tapi kita berlomba-lomba untuk bisa datang yang pertama kali. Mubakiran wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan seterusnya. Wasari'u, bersegera untuk melaksanakan kebaikan. Ini sering kita singgung, maaf kalau kita dipanggil oleh pimpinan, apalagi misalkan Pak Kuwu manggil kita jam 9, mubakiran. Dipanggilnya jam 9, berusaha untuk mubakiran, datangnya sebelum jam 9. Itu artinya ada mubakiran. Tapi nggak apa-apa, nanti baik, nanti aja, atau juga nanti ditunggu. Itu artinya kurang ada semangat. Ya, ini yang pertama, diusahakan untuk datang ke masjid, maka kita bersama-sama untuk mubakiron, dalam pengertian mari kita berlomba-lomba. Siapapun kita, barang siapa yang siap berlomba-lomba dan datang pertama kali, insya Allah pahalanya lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an itu selalu berlomba-lomba. Ketika Umar ingin datang ke masjid, saya harus yang pertama kali. Hingga tahunya Abu Bakar sudah zikir, sudah wiridan di masjid. Hari pertama kedahuluan oleh Abu Bakar As-Siddiq, niat besok saya akan mendahului Abu Bakar. Datangnya lebih dipercepat. Enggak taunya Abu Bakar pun sudah zikir di masjid. Terus demikian. Itu adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini perlu kita contoh. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terkait dengan masalah datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, mereka dikatakan, kami sejak masuk Islam tidaklah dikumandangkan adzan panggilan sholat, melainkan kami sudah siap untuk sholat. Itu para sahabat. Adzan dikumandangkan, mereka para sahabat sudah siap untuk melaksanakan sholat. Perkataan sahabat yang lain, kami sudah siap berada di saf-saf kami, sudah tertata rapi. Adzan belum dikumandangkan. Itu mereka orang-orang atau generasi yang mulia dari umat ini. Kuntum khairahum ummatin. Allah puji mereka, Allah ridha kepada mereka. Sebagian besar mereka dijamin langsung masuk surga. Salah satunya adalah fastabiqul khairat. Nah, kita bukannya fastabiqul khairat untuk pertama, tapi fastabiq terlambat. Ini hanya mengingatkan kita. Jadi yang pertama, agar nilai kita berangkat ke masjid sebagai nilai amal ibadah, kita ada niat siap untuk berlomba-lomba. Yang kedua, dianjurkan ketika mau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah,
itu diusahakan berwudu terlebih dahulu di rumah. Diusahakan. Sebab Rasulullah menyatakan idza tawadda'a ahadukum fa ahsanal wudu tsumma kharaja ilal masjid. Apabila berwudu salah seorang di antara kalian dan menyempurnakan wudu, membaguskan wudu, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian keluar menuju masjid. Artinya ketika keluar menuju masjid itu alangkah baiknya yaitu kita berwudu. Bukan sembarang wudu, tapi fa ahsanal wudu, sebaik-baik wudu. Punten, hanya untuk refreshing mengingatkan kita. Wudu yang terbaik, wudu yang sempurna sesuai sunnah Rasul itu diawali dengan amalan-amalan sebelum berwudu. Kira-kira naon? 1, sikat gigi yang 2, niat, 3, baca basmalah. Amalan setelah berwudu, berdoa. Kedua, sholat sunnah 2 rakaat atau syukrul wudu. Adapun cara dan sebagainya diingat-ingat kembali. Berwudu yang sempurna baru cuma kharaja ilal masjid, untuk datang ke masjid. Ini yang kedua. Diusahakan untuk berangkat ke masjid yaitu berwudu terlebih dahulu. Dan juga dalam hadis seterusnya dikatakan tidaklah ia keluar menuju masjid melainkan dia sudah punya niat yaitu untuk sholat. Maka setiap langkah dia itu akan ada pahala. Langkah yang satu akan mengangkat dia